Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menanam cabai rawit nih. Di depan kita sudah ada benih cabai rawit yang sudah saya rendam selama 1 jam menggunakan bakterisida dan POC atau pupuk organik cair ya. Kebetulan varian cabai yang akan saya tanam ini adalah varian Pelita F1 dari cap panah merah. Sebenarnya kalau teman-teman enggak punya bakterisida atau POC, enggak direndam dulu juga enggak masalah ya. Cuman ini saya rendam supaya menghindari atau meminimalisir penyakit dan bakteri-bakteri yang kemungkinan nanti akan bermunculan saat setelah penanaman ya. Di sini saya menanam benih pada tray semai yang dimana ukurannya ada kotak-kotak begitu ya, per kotaknya kurang lebih 5 cm, dan di dalam satu kotak saya menanam 4 benih ya di dalam satu kotak. Ditanam satu persatu setelah benihnya direndam bakterisida. Untuk media semainya saya menggunakan Fitmos TS2 ya, menggunakan tanah dengan pupuk kandang juga sebenarnya nggak masalah, cuman kebetulan saya suka menanam kaktus jadi ini pakai media tanam kaktus ya, media tanam Fitmos TS2. Dimasukkan benihnya satu persatu di dalam tray semai, dan tray semai ini terdiri dari 2 lapisan ya. Yang pertama lapisan penampung tanahnya Fitmos, dan lapisan kedua itu adalah penampung air, yang dimana lapisan kedua juga sudah saya isi dengan air fungisida ya. Di sini saya menggunakan fungisida antrakol atau fungisida kontak. Fungisida sistemik mungkin lebih bagus ya. Langkah berikutnya adalah menutup benih dengan tipis-tipis aja ya, jangan terlalu dalam, jangan terlalu tebal. Kita tutup sedikit-sedikit aja benihnya, perlahan-lahan, jangan terlalu memadat ya. Langkah berikutnya adalah menyiram tray semai ya sampai basah atau lembab, dan diusahakan pada saat proses penyemaian ini sampai nanti berkecambah, media tanam harus selalu dalam keadaan lembab ya, jangan terlalu becek dan jangan sampai kekurangan air. Oke, di sini saya juga menuliskan tanggal semai berikut varietas atau varian cabai rawit yang saya tanam ya, yaitu varian Pelita F1. Oke, di sini langkah berikutnya yang harus disiapkan adalah lahannya ya untuk menanam cabai rawit nantinya. Di sini saya membuat 2 bedengan dengan lebarnya 1 meter, panjangnya kurang lebih 7 sampai 8 meter. Kebetulan hanya bisa membuat 2 bedengan karena lahannya terbatas ya. Untuk bedengan sendiri saya menggunakan pupuk dasar NPK, pasir kapur dolomit, kemudian sekam bakar dan pupuk kandang. Sederhana ya, itu aja, nggak pakai pupuk yang mahal-mahal. Dan diusahakan bedengan ini membentuk tempurung ya, atau seperti tempurung kura-kura. Jadi ini juga sebenarnya agak lurus ya. Kenapa harus seperti tempurung? Supaya ketika disiram airnya tidak nguyumbang gitu guys, kalau bahasa Sundanya. Kemudian jangan lupa menyiram bedengan menggunakan EM4 nih, yang dicampur dengan molase atau gula ya. Ini gula inti tebu ya kalau nggak salah, molase itu. Yang dimana EM4 ini adalah bakteri baik ya, tapi bakterinya bakteri dorman alias bakteri mati, yang dimana dihidupkannya itu menggunakan molase. Ya, ini dia nih molase yang sedang dituangkan yang warna hitam, itu makanan bakterinya. Kemudian setelah itu campur dengan air bersih ya, ataupun air biasa. Setelah dicampur dengan air, baru deh bisa kita siramkan ke bedengan ataupun lahan yang sudah kita buat. Diusahakan penyiramannya harus merata ya teman-teman, karena penyiraman kali ini berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, menyehatkan tanaman nantinya, dan juga memperbaiki sifat-sifat biologis dan kimiawi yang terdapat pada tanah.
Langkah berikutnya adalah menutup bedengan dengan plastik mulsa atau plastik pertanian. Di sini saya menggunakan plastik dengan lebar 1 meter ya. Untuk lebar 120 cm atau 1,2 meter juga sebenarnya ada. Dan itu lebih bagus sebenarnya, semakin lebar semakin bagus ya, tapi kebetulan saya hanya memiliki yang 1 meter saja dan akan langsung kita pasang di atas bedengan. Pemasangan mulsa ini dipastikan atau diusahakan harus pada saat bedengan masih basah ya. Setelah penyiraman langsung kita tutup dengan plastik mulsa. Kegunaan plastik mulsa ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Salah satu diantaranya adalah melindungi ladang ataupun lahan dari tumbuhnya gulma ataupun rumput-rumput liar. Kemudian melindungi tanah dari erosi ataupun ketika hujan deras tanah enggak rusak-rusak banget nantinya ya. Kemudian menjaga struktur tanah agar tetap baik, menjaga kelembaban tanah, menjaga unsur hara, dan juga memantulkan cahaya dan panas dari bawah ke bagian ranting-ranting ataupun daun bawah, yang mana hal ini dapat meminimalisir tumbuhnya jamur, juga mengoptimalkan proses fotosintesis. Jadi teman-teman, kalau misalkan lagi panas begini, sebenarnya dia memantulkan panas juga si plastik ini. Ini sangat terasa ya ketika saya sedang memasangkan patok ataupun apa ini namanya, memasangkan cepetan untuk plastiknya ya. Ini terasa bahwa si plastiknya ini memantulkan panas juga. Jadi selain untuk meminimalisir gulma, ternyata si mulsa ini begitu banyak manfaat dan kegunaannya ya di dalam proses pertanian. Langkah berikutnya adalah melubangi plastik mulsa pada bedengan ya teman-teman. Jadi sebaiknya setelah dipasang plastik mulsa tadi, setelah disiram, itu didiamkan ya ladangnya sekitar 1-2 minggu. Kemudian dibolongin ketika 1 hari menjelang tanam. Jadi ketika pas besoknya mau tanam, hari sebelumnya kita sudah dibolongin ini. Dan kebetulan saya di sini membuat 2 lubang, dan 1 lubang untuk tanaman, 1 lubang untuk menyiram atau untuk memberikan pupuk sistem kocor nantinya ketika tanaman sudah agak besar ya. Baik teman-teman, hari ini adalah hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Kita mulai melakukan penanaman benih cabenya ke ladang. Caranya seperti ini ya. Boleh kesini lihat dulu, kita udah kasih ini, sudah dibasahi ya media tanamnya, ladangnya dibasahi dikit, kita kasih bolongan, kita simpan aja pohonnya. Diusahakan mengambilnya jangan sampai banyak akar yang putus ya. Seharusnya ini kalau dalam kotak begini tempat semennya seharusnya 1 biji ya. Ini saya pakainya 4 biji, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga percobaan. Oke. Baik teman-teman, saat ini kita masuk ke 10 hari setelah tanam. Inilah kondisi tanaman setelah usia 10 hari ya setelah tanam. Sudah mulai muncul beberapa tunas air, yang dimana tunas air ini dari beberapa pohon akan saya buang. Kemudian ada juga beberapa pohon yang akan saya biarkan tunas airnya. Kemudian beberapa pohon juga akan saya potong pucuknya ya. Dan ada juga beberapa pohon yang tidak dipotong pucuknya. Karena ini penanaman perdana, jadi saya akan melakukan banyak percobaan dan metode, dan nanti akan diambil kesimpulan setelah kita melihat hasil, kira-kira metode mana nih yang terbaik, yang dipotong pucuk atau yang nggak dipotong pucuk, yang dirempel atau nggak dirempel. Kita lihat nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, pada saat ini kita masuk ke usia 19 HST ya. Inilah kondisi tanaman setelah 19 hari ditanam. Dan sayang banget nih teman-teman, sekarang ternyata malah memasuki musim hujan, sehingga ini menjadi sebuah kekhawatiran ya teman-teman. Karena memang sebaiknya menanam cabai itu di akhir musim hujan, yang dimana nantinya ketika proses generatif ataupun pembungaan sampai ke pembuahan itu masuknya musim panas. Saya justru menanamnya di akhir musim panas, dan sekarang masih proses masih pada fase vegetatif ataupun pertumbuhan, ternyata sudah turun hujan nih teman-teman. Mau tidak mau ini harus diusahakan, diupayakan pengendaliannya ya, supaya tidak terserang jamur, karena musim hujan ini sangat rentan dengan berbagai penyakit.
ternyata termasuk penyakit busuk buah, busuk batang, busuk daun ataupun jamur ya, ataupun patogen-patogen dan penyakit-penyakit lain. Tentunya ini harus melakukan berbagai upaya dengan menggunakan beberapa jenis fungisida yang bisa mengendalikan supaya tanaman ini tetap fit, sehat meskipun sering diterpa hujan ya teman-teman. Kemudian kondisi tanah juga biasanya menjadi terlalu asam ya teman-teman, alias pH-nya nggak netral akibat air hujan ini, sehingga dalam pemberian pupuknya nanti harus disertakan kapur dolomit lagi ataupun kapur pertanian dengan dosis yang ditingkatkan ya pada musim hujan ini, supaya si tanah ini tetap pada pH netral ataupun pH yang bagus yang diinginkan oleh tanaman ya teman-teman. Tapi tanaman sampai saat ini meskipun diserang hujan yang diterpa hujan yang besar, bagus-bagus aja ya. Dan di sisi lain juga kemarau ini sudah sangat panjang. Hujan pun sebenarnya sangat dinanti-nantikan ya, karena di sini persawahan, kolam-kolam ikan juga sudah kekeringan teman-teman. Jadi karena kemaraunya terlalu panjang, akhirnya saya nanam cabai aja lah gitu. Dan ternyata sekarang hujannya turun. Jadi sebenarnya dilema juga. Di sisi lain hujan juga sangat ditunggu-tunggu. Di sisi lain tapi di tanaman cabai ini khawatir ya kalau misalkan hujannya terus menerus. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, ini belajar aja. Jadi kita lanjut, kita usahakan supaya tetap sehat, fit, dan tumbuh sampai panen nanti, semoga ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah langkah pemupukan ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau mencatat juga boleh. Untuk pemupukan saya lakukan setiap 1 minggu 1 kali ya. Jadi di usia 7 hari, di usia 14 hari, dan di usia 21 hari. Kebetulan saat ini adalah memasuki usia 21 hari. Untuk pupuknya saya menggunakan NPK, kemudian urea, dan juga kapur pertanian ataupun kapur dolomit ya. Untuk dosisnya NPK nya saya menggunakan 3 gram per tanaman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 10 tanaman, tinggal 3 kali 10 gitu aja. Untuk pupuk ureanya saya menggunakan 1 gram per tanaman, karena di sini saya memiliki 53 tanaman, jadi saya menggunakan 53 gram untuk pupuk ureanya ya. Di sini saya menggunakan timbangan supaya dosisnya benar-benar tepat, karena saya pemula ya. Kalau misalkan petani yang udah senior tentu udah nggak ditimbang-timbang lagi, tinggal dikira-kira aja. Nah kemudian untuk kapur dolomitnya yaitu 0,5 gram per tanaman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 50 tanaman tinggal dibagi 2, berarti kan 25, berarti menggunakan dolomit 25 gram. Karena di sini saya mempunyai 53 tanaman, jadi saya menggunakan dolomit kurang lebih 26 atau 28 gram lah. Ini 70 gram karena sudah dicampur dengan urea tadi ya. Jadi itu aja pupuk setiap minggunya, saya hanya menggunakan NPK, kemudian urea, dan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah ya, supaya si pupuknya nanti optimal diserap oleh tanaman ya nutrisinya. Setelah ditimbang ini kemudian kita aduk-aduk atau isi dulu dengan air lalu aduk-aduk juga bisa nih. Dan untuk airnya kita menggunakan 200 ml per tanaman ya, karena saya memiliki kurang lebih 53 tanaman, jadi saya menggunakan 10,5 liter air. Jadi dosis pupuk yang tadi sudah saya campurkan itu akan dituangkan ke dalam 10,5 liter air bersih ya, ataupun air untuk penyiraman. Di sini saya sudah menggunakan takaran dengan spidol ya, ditandai pada embernya dengan spidol, dan itu adalah 10,5 liter yang nantinya akan cukup untuk 53 sampai 55 tanaman ketika disiramkan dengan dosis 200 ml per tanaman ya. Jadi nggak harus banyak-banyak ya teman-teman, cukup 200 ml aja. Kenapa? Karena tanamannya juga masih kecil ya, akarnya belum banyak, jadi nggak harus dikocor banyak-banyak banget.
jadi sedikit aja, 200 ml juga cukup begitu. Makanya gelas ini sudah saya kasih tanda tuh di gelasnya ya, pakai spidol juga 200, 400, 600. Jadi satu gelas ini saya gunakan untuk menyiram 3 tanaman langsung ya. Jadi satu gelas bisa untuk menyiram 3 tanaman masing-masing 200 ml karena akarnya masih pendek atau belum panjang. Baik teman-teman, ini adalah tanaman usia 21 HST ya. Dan yang bedengan kiri sudah saya potong pucuk, yang bedengan tengah enggak saya potong pucuk sama sekali. Dan saya lakukan ukur pH nih setelah hujan turun berkali-kali dan ternyata pH-nya ada di 6, sekian, tapi enggak di bawah 6 juga ya. Artinya kalau misalkan pH udah di bawah 7 sudah mulai asam dan di atas 7 sudah basa nih. Ini sudah mulai turun dari 7, tapi ketika masih berada di antara 6 sampai 7 itu masih netral dan aman-aman saja ya, tapi diusahakan jangan sampai turun di bawah 6. Untuk kelembabannya sendiri ini tanahnya masih sangat lembab ya, meskipun belum saya siram, jadi akan saya kocor langsung dengan pupuk tanpa disiram terlebih dahulu karena memang musim hujan. Untuk cahayanya ini kurang ya sebenarnya teman-teman, cahayanya masih di jarum merah tuh, nggak di hijau apalagi di biru karena memang agak mendung. Dan sebenarnya matahari udah ada sih, cuman lingkungannya begini nih, dikelilingi pohon-pohon ya. Hal ini juga tentu menentukan hasil panen nantinya ya. Jadi teman-teman yang mau menanam sebaiknya perhatikan dulu lahannya. Lahannya juga harus disinari matahari dari pagi sampai sore full ya. Ini juga sudah saya tebang beberapa pohon yang bisa ditebang ya, seperti pohon pisang yang menghalangi. Nah ini dosisnya teman-teman, 600, 400, 200. Jadi nanti akan untuk 3 tanaman nih. Jadi masing-masing disiram dengan 200 ml air yang sudah dicampur dengan NPK, urea, dan dolomit. Oke, kita siram masih pada lubang pohonnya ya, tidak di lubang yang satunya lagi. Kenapa? Karena pohonnya masih kecil teman-teman, jadi masih disiram pada lubang tanamnya ya. Kalau misalkan pohonnya sudah besar, rantingnya sudah melewati lubang sebelahnya, berarti sudah bisa disiram di lubang sebelahnya. Jadi ukuran akar itu mengikuti ranting ya teman-teman. Kalau misalkan ranting sudah melebar 5 cm, berarti si akar juga sudah jalan 5 cm ke samping, begitu kira-kira perhitungannya ya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali di perkembangan tanaman cabai di video berikutnya ya.